Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Jadi nih saya mau bagi-bagi cerita lagi tentang ilmu yakin. Jadi apa yang membuat saya yakin kepada Allah? Ya berlandaskan Al-Quran ini. Sangat banyak orang hafal Al-Quran, tetapi dia tidak bisa menerjemahkan atau menerapkan dalam kehidupan. Maksudnya tidak bisa itu nggak paham dia. Ini ayat favorit saya ini. Karena sangat sering dalam kehidupan Allah beri saya masalah, Allah beri saya ujian. Di situ ada perintah disuruh meminta. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, meminta itu bagaimana bang? Apakah tidak nafsu? Ya mungkin banyak dari sebagian ahli-ahli tasawuf dia itu malu untuk meminta kepada Allah karena dia merasa sudah dicukupi oleh Allah. Mau minta lagi kesannya malu. Jadi hidupnya ya merasa dicukupi aja. Sebenarnya itu juga nggak salah sebenarnya ya. Dia, ibaratnya Allah memberikan dia mungkin kehidupan yang pas-pasan. Kalau dia bersyukur, dia menerima hidup yang pas-pasan, itu ya nggak masalah, bagus. Ya kan? Tetapi ada sebagian lagi, tingkat yang lebih tinggi lagi, kita meminta itu bukan karena nafsu, tapi karena yakin kita kepada Allah. Nah, jadi beda nih. Misalkan kita sudah punya rumah, tapi kita minta rumah lagi, ya itu namanya nafsu. Nggak cukup-cukup, ya kan? Sudah ada mobil, minta lagi mobil yang lebih bagus, ya berarti nggak cukup-cukup. Mintanya nafsu. Tapi berbeda kalau kita mintanya, aku yakin Allah akan kabulkan. Nah, di sini Allah senang ketika hambanya yakin kepada dia gitu kan. Senang Allah itu diminta. Kalau kita paham. Contohnya aja gini lah. Contohnya kalau kita ini sudah disayang oleh Allah. Kalau kita sering minta sama Allah, itu kan rasanya nggak mungkin lah Allah mengabaikan permintaan kita. Ya kan? Apalagi Allah sudah sayang sama kita, terus kita nggak mau minta karena malu. Nah, itu lebih bagus lagi. Ada etika, ada. Tapi ya ini kita belajar di wilayah yakin. Di sini sangat jelas ayatnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, itu janji Allah. Kita yakin atau tidak? Apakah Allah ingkar janji? Apakah Al-Quran ini nipu? Itu Allah bilang, aku akan kabulkan. Berarti apapun yang kita minta pasti Allah akan kabulkan. Itu janji Allah. Tapi nyatanya dalam kehidupan sering kita minta kok nggak terkabul. Nah, berarti apa yang salah? Ayat ini yang salah atau pemahaman kita yang salah? Jadi kita jangan hanya berhenti di situ. Kita lanjutkan lagi ayatnya. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Satu tuh poinnya. Kalau kita mau minta sesuatu pasti ada perintah. Allah bilang hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Itu satu poin. Poin yang kedua, dan beriman kepadaku. Beriman ini maknanya yakin. Yakin kita akan diberi oleh Allah. Yakin jalan yang kita tempuh itu benar disuruh Allah. Nah, agar apa? Agar mereka memperoleh kebenaran. Makna kebenaran di sini apa yang kita minta itu makbul, terjadi. Jadi contohnya yang sangat sering kita hadapi dalam kehidupan, gak jauh-jauh dari dapur, dari uang, ya kan. Mungkin kita Allah uji dengan sulit rezeki. Dan kita berdoa, ya Allah, lebihkan rezekiku ya Allah. Aku butuh ini, butuh itu, aku gak ada uang. Yang kita minta uang. Nah, sekarang kita harus pahami, apakah uang bisa jatuh dari langit, ya kan? Tidak mungkin. Uang itu datang langsung di bawah bantal, ya kan? Pasti semua itu ada prosesnya. Nah, disitulah yang Allah bilang tadi itu. Aku akan mengabulkan apabila mereka meminta kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku. Jadi di situ ada dua poin. Kalau kita minta pasti ada perintah.
Berarti kita menjalankan perintah itu harus dengan keyakinan. Harus dengan keyakinan. Misalkan kita mintanya rezeki lebih, minta uang. Mungkin kita kekurangan uang. Pasti ada perintah agar kita mendapatkan uang. Itu harus kita baca. Harus kita baca. Ada signal, ada tanda, ada pesan, ada perintah. Kau mau uang? Kata Allah kan. Ya Allah, aku butuh uang ya Allah. Nggak ada uang. Kamu mau uang? Ini perintahku, kata Allah. Ada dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu agar kita menghasilkan uang. Nah, contohnya seperti apa, Bang? Ya beda-beda lah. Beda-beda, setiap orang pasti beda-beda perintahnya. Misalkan udah bertahun-tahun kita nggak punya jodoh nih. Ya Allah, umurku makin lanjut, aku jodoh juga belum ada. Berikanlah aku jodoh secepatnya ya Allah. Mintanya jodoh. Pasti ada perintah bagaimana agar mendapatkan jodoh. Ada saja caranya Allah itu. Nanti dituntun kita, dibimbing ke sini, ke sini, ke situ, nanti ke sini lagi, nanti begini lagi, nanti begitu lagi, diarahkan. Nah, apabila kita peka, maka apa yang kita pinta akan dikabulkan oleh Allah. Nah, ini coba setelah saya sampaikan ini, besok teman-teman tes ya. Apapun permintaan kita. Coba, ini wilayah yakin. Yakin nggak? Karena saya sudah bukan sekali dua kali saya buktikan ayat ini. Makanya saya bilang ini ayat favorit saya. Apapun dalam hidup, ya Allah aku punya masalah, ya Allah aku nggak tahu jalan keluar, ya Allah aku nggak bisa begini, nggak bisa begitu, aku minta pertolonganmu ya Allah. Bagaimana? Akhirnya Allah kasih jalan. Ini perintahnya, kata Allah. Kau lakukan itu. Ya sudah, lakukan. Dan alhamdulillah terpenuhi, tercukupi. Allah kabulkan apa yang kita minta itu. Ya semua ada proses. Sedangkan Allah menciptakan alam semesta aja proses ya kan, nggak ada simsalabim jadi, nggak ada proses. Jadi apapun yang kita minta ya proses. Cuman disinilah yang harus kita mintanya, jangan minta nafsu, tapi minta karena yakin. Aku ingin membuktikan ini benar nggak Allah mengabulkan. Allah bilang kalau minta aku kasih, yaitu janji Allah. Tapi kenapa ya Bang, tiap hari kita minta nggak terkabulkan juga. Nah, kok nggak makbul juga? Ya karena apa? Ada dua penyebab. Dua poin tadi kita nggak jalani. Yang pertama ada perintah, kita nggak jalankan perintahnya. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, nggak yakin, ya kan? Nggak mungkin lah, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Dalam hati kita ngomong nggak mungkin, nggak mungkin. Nah itu akan tersugesti di alam bawah sadar, sehingga apa? Alam semesta ini rekod ya, merekam. Dan itulah yang terjadi, nggak mungkin. Karena apa? Allah bilang aku sesuai prasangka hambaku. Nah prasangka kita itu juga mempunyai energi. Ketika di hati ngomong nggak mungkin ya, energinya keluar, terpancar ke alam semesta ini. Akhirnya nggak mungkin, nggak jadi juga. Tapi kalau kita mainnya di wilayah yakin, pasti nih Allah akan tolong saya, Allah akan bantu saya, Allah akan kabulkan permintaanku, aku yakin. Kalau main udah wilayah yakin, Allah tinggal bilang kun jadi. Ya kunnya juga dalam proses, ada proses. Ya kan? Yang penting kita harus peka dulu di perintah. Ya Allah aku minta ini. Ya udah, ini perintahnya, kata Allah. Bisa nggak kita baca seperti itu perintahnya ini? Memang sulit. Bagi yang peka kesadaran jiwanya akan paham. Oh Allah suruh ini, oh Allah suruh itu. Kadang kita udah ada perintah gengsi, kadang kan, nggak mungkin lah, berat lah, inilah, banyak kali alasan di diri kita, sehingga kita berat menjalankan. Sudah ada perintah tapi nggak yakin gitu, udah nggak dapat. Macam mana mau makbul? Jadi bukan ayatnya yang salah, kitanya yang nggak menjalankan ayat itu. Nah ini pedoman ini. Allah bilang Al-Quran itu petunjuk hidup. Apapun masalah dalam hidup ada di Al-Quran. Sekarang kita ketemu ayatnya. Bisa nggak kita menerapkan dalam kehidupan? Apapun bentuk masalah dalam hidup, kalau paham perintah, insya Allah aman, insya Allah makbul, ya.
yakin, kita main di wilayah yakin nih. Jangan, yang penting mintanya itu minta yang benar, jangan mintanya karena nafsu. Kalau mintanya ya karena nafsu ya nggak bagus lah. Coba main di wilayah yakin nih. Aku akan mengabulkan apabila mereka meminta kepadaku. Itu janji Allah, itu kalam Allah, itu ucapan Allah. Apakah Allah pernah ingkar janji? Ya kan? Nah, cobalah buktikan besok. Apapun bentuk permintaan kita, baca perintah. Allah, aku minta ini, minta itu. Senang Allah tuh ketika kita diminta. Berarti di situ ada bentuk penghambaan diri kita kepada Allah, bahwa kita ini lemah. Ya Allah, aku nggak bisa ya Allah. Ya Allah, aku nggak mampu ya Allah. Sama siapa aku minta? Sama makhluk nggak mampu makhluk bantu. Aku minta padamu ya Allah. Ah, itu senang Allah itu. Ketika kita sudah memohon, mengagungkan Allah, kan meminta itu kan mengagungkan Allah. Dia tempat meminta pertolongan. Akhirnya itu sudah ada satu poin, Allah senang. Yang kedua, Allah akan kasih perintah. Ya udah, kau mintanya ini perintahnya, kata Allah. Nah, bisa nggak kita baca itu? Kadang kita sudah bisa baca, sudah ada di diri kita dorongan mau begini, mau begitu, perintah ini, perintah itu, tapi nggak yakin. Nah, itu nggak dapat juga. Jadi dua ini harus jalan. Allah yang suruh, pasti Allah yang jamin, ya kan? Ah, ini kan perintahnya dari Allah, Allah yang suruh nih. Ah, Bismillah aja. Aku yakin Allah yang jamin, Allah yang bantu, Allah yang tolong, Allah yang akan selesaikan. Nah, jalani. Nah, disitulah baru nanti ada kalimat terakhir, agar mereka memperoleh kebenaran. Maknanya adalah perintah yang kita jalankan itu benar-benar nyata. Apa yang kita minta itu dapat. Jadi ini ayat yang sangat sering saya alami dalam kehidupan. Makanya saya bilang ayat favorit. Jadi teman-teman semua, jangan kita pakai sebab akibat. Ah, nggak mungkin. Nah, itu sebab akibat. Tapi kalau kita sudah di wilayah yakin nih, nggak usah lagi mikir gimana caranya bang, mana mungkin bang. Nah, itu kalau pakai sebab akibat begitu, pakai logika. Tapi kalau kita main di wilayah yakin, aku yakin Allah kasih. Yang penting aku jalan ini. Nah, itu pasti ada kemudahan dari Allah. Karena apa? Yang menggerakkan dia, yang mendorong dia, yang memerintahkan dia. Tentulah kita dalam kebenaran. Jadi semoga ini bisa dipraktekkan, dicoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.